dan sahabat. Cuman aduh ketahuan kita di Ya, ini dilema sih kalau kita predator. akhir ini video tuh gak semono Pak. Porno. Halo teman-teman, selamat datang di podcast kami, yaitu Ngobrol Bareng Anak Pas. Jadi di sini saya sebagai host pertama, Pak Bregas, dan di sini teman saya William sebagai host kedua. Oke, di sini kita mau ngobrolin apa ya, Bro? Persahabatan, tapi bukan persahabatan yang biasa-biasa saja. Waduh, terus gimana tuh? Yang keren, tapi juga Katolik. Maksudnya keren Katolik itu kayak mana? Ya keren, tapi ngikuti ajaran agama Katolik. Oke, saya masih nggak ngerti. Tapi apakah ada orang yang bisa menjelaskan semua ini? Ada. Siapa? Guru BK kita. BK? Burger King nih. Mau makan kita? Bimbingan konseling. Oh, bimbingan konseling. Oke. Tapi siapa gurunya? Kita. Namanya Pak Kevin Jose. Siapa tuh Jose? Itu? Oh iya. Halo semuanya, para pendengar anak-anak Indonesia hebat. Halo juga William, Pak Bregas. Oke. Jadi di sini kita mau ngobrolin persahabatan yang keren yang Katolik, Pak. Maksudnya itu gimana? Bagus tuh. Sahabat yang keren dari Katolik. Iya, Pak. Pastinya kalau ngomongin sahabat itu adalah orang yang paling bisa kita percaya. Kita percaya mereka. Jadi kalau kita ada masalah, mereka bisa menolong kita. Begitu pun sebaliknya. Dan kalau yang Katolik pasti bisa mengarahkan kita pada Tuhan. Gitu yang lebih. Jadi kayak kita ya, Bre, kasih kita merasa curhat gitu kan, Bre. Iya. Kalian berdua lah. Oke, jadi karena kita masih SMP nih ya, jadi Bapak punya temen gak sih yang dari SMP sampai sekarang tuh masih sering kontak-kontakan gitu, Pak? Jelas ada. Saya dulu waktu SMP ada seorang sahabat saya itu sampai sekarang masih menjalin hubungan komunikasi sampai sekarang ya kurang lebih udah 11 tahun gitu ya saya sama sekarang. Jadi kami terus mempertahankan relasi persahabatan kami. Tidak ada terus nyambung. Nah, itu seorang sahabat gitu. Keren ya? Lumayan. Nah, kan Pak, Bapak itu kan pasti jauh-jauhan kan? Berarti dari SMP sampai sekarang. Iya. Susah nggak sih Pak pertahanin teman yang dari jauh gitu? Iya, jelas susah. Karena banyak tantangannya. Salah satunya itu berbeda profesi atau berbeda status. Ada teman saya juga yang sudah berkeluarga juga ada. Jadi itu merupakan tantangan tersendiri dalam kita menjalin komunikasi. Tapi saya tetap menjalin komunikasi dengan mereka karena dari situ saya bisa belajar dan mereka bisa memberikan juga sesuatu pada saya. Ketika saya misalnya ada kesulitan, ada butuh saran dan solusi, saya bertanya mereka begitu pun sebaliknya. Gitu. Jadi saling melengkapi. Ya Pak, tapi zaman sekarang itu kan Pak, itu kayak bahasanya kan kayak jadi ada oh ini teman saya gitu, oh ini sahabat saya gitu. Nah itu kira-kira apa beda Pak, teman dan sahabat? Ya kalau dari katanya saja udah beda teman dan sahabat. Kalau perbedaannya sangat nampak itu ketika orang itu mau mendengarkan isi hatimu. Misalnya kalau teman itu biasanya hanya mereka yang hanya bermain-main saja. Dia bermain mau, tapi ketika kamu saya mau cerita nih, dia enggak, kita main aja. Nah itu bukan sahabat, itu hanya sebatas teman. Tapi ketika sudah mencapai sahabat, dia mau mendengarkan dengan penuh empati. Kalau kamu banyak masalah, ada masalah. Begitupun sebaliknya, ketika dia ada masalah, kamu memberikan solusi. Saling memberikan solusi. Nah, saling membangun. Nah, ketika saling membangun itulah disebut sahabat. Kalau teman biasanya kalau udah lulus, ya udah mengambil masing-masing udah hilang gitu relasinya gitu. Gitu kalau perbedaan teman dan sahabat. Tapi kalau temen nih gitu kan cuma temen gitu nggak support gitu kayak kita tuh boleh nggak sih kayak lu nggak support gitu ya udah bukan teman gua gitu tuh bisa nggak sih? Langsung meninggalkan ya. Langsung meninggalkan. Ya, jelas kalau tadi kan sesuai tema Katolik itu terkenal dengan apa? Kasih, hukum kasih. Jadi kalau kita tetap mengasihi, kita tetap harus mengasihi mereka walaupun tidak support dengan kita, tidak saling support, tidak memberikan dukungan kepada kita, tetap kita memberikan pertemanan kita, kasih kita tetap kita berikan. Tapi ya kalau harus sampai seperti apa gitu, kalau harus ikutin kemauan dia, kalau dia sudah mengarahkan kita pada hal yang negatif, stop. Jadi jangan langsung ditinggalkan, udah kita tinggalin aja dia. Kasihan, nggak ada kasih dong tadi. Gitu. Nah tapi kan tadi ada yang negatif tuh, efek negatif. Ada juga yang baik kan pasti Pak. Nah itu cara milihnya gimana? Cara milih temannya. Ya. Cara milih kita berteman itu ketika seorang itu bisa dipercaya.
memiliki kejujuran, memiliki integritas, dan mengajak kita pada hal-hal yang baik. Kalau dia sudah mengajak kita pada hal-hal negatif, mengajak kamu nongkrong, terus merokok atau bolos sekolah, nah itu sudah bukan pertemanan yang baik gitu. Alangkah baiknya kamu lebih baik mencari teman-teman yang membangun, yang memberikan kamu nuansa positif. Lalu bagaimana misalnya satu kelas semuanya negatif? Nah, berikanlah kamu keteladanan kamu, contoh yang positif. Jadi ketika banyak misalnya orang yang bolos, kamu nggak bolos gitu. Atau keterlambatan, kamu nggak terlambat. Jadi kamu yang memberikan iya, karena kan tetap harus pada, kalau kita baca kitab suci, kamu adalah garam dan terang dunia, betul. Ya harus kamu yang harus menerangi. Kirain garam dan Oke, kan di internet kan banyak banget kan orang kan gitu kan. Nah, sedangkan kalau kita di media sosial nggak terlalu online ya, ya. Kita kebanyakan main game. Nah, cuman ketahuan kita di main game online gitu kan. Nah, cuman kalau kita main game online itu kan pasti kan banyak kan, kayak kita nge-add friend gitu, juga gitu, orang random gitu. Kayak saya punya teman dari Meksiko atau dari Jerman gitu. Dia tuh baik banget gitu, nge-carry, ngebantuin naikin level gitu, ngajarin main. Cuman kalau kayak gitu tuh kita takut ya, Bre. Iya. Dia punya di belakang layar itu orang lain. Iya. Ya, ini dilema sih kalau kita punya teman. Biasanya tuh banyak orang lebih senang berteman di media sosial atau di dalam game atau di dalam internet dibandingkan dengan orang yang ketemu secara langsung gitu. Saya ketemu secara langsung suka dicuekin, sedangkan di media sosial dia diterima dengan keadaannya. Jadi dia merasa nyaman di media sosial gitu. Nah, ini problem. Nah, problemnya tetap kita harus waspada, karena yang di media sosial ini, kalau ketika orang itu apalagi meminta data diri kamu, memaksa kamu melakukan sesuatu, berarti itu udah bukan pertemanan gitu. Atau memaksa kamu, kita ketemu, kamu harus ini ya, memaksa. Intinya kalau kamu ada pemaksaan itu bukan pertemanan. Nah, tetap harus berhati-hati juga di dalam media sosial. Akan lebih baik ya kamu berteman dengan lingkungan kamu, berada gitu, ya di sekolah, ya di tempat rumah tinggal, atau di gereja, atau dimanapun. Yang penting berhati-hati ya gitu, ya, waspada gitu. Karena kan kita nggak tahu itu siapa. Bisa saja dia nyaman sebagai anak SMP, taunya orang dewasa. Bisa saja tahu sudah banyak kasus juga kan. Predator, takut banget. Nah, ada lagi Pak. Jadi kan saya biasanya kan main HP ya di rumah. Nah, terus ada teman saya tuh suka ngirimin video tuh nggak senonoh Pak. Video-video porno saya bilang. Nah, habis itu ada juga yang kalau kita lihat captionnya tuh kurang bagus gitu. Kalau dia bikin SW gitu, dia bikin SW menjelekkan ya. Itu harus saya apakan gitu loh Pak orangnya. Harus saya unfriend nggak atau gimana? Hidupnya tuh nggak lurus gitu Pak. Otaknya tuh wah aku itu kacau gitu. Tapi udah pernah dinasihatin belum? Udah. Kamu masih tahu itu nggak baik. Sudah dinasihatin. Lalu dianya seperti apa? Tahu orangnya Pak. Oh, nggak mau mendengar. Iya, nggak mau mendengar. Tidak mau mendengarkan kalian. Ya kalau udah circle pertemanan kayak gini, alangkah baiknya kalau dia sudah tidak diberitahu juga, tidak mau mendengar, diberitahu secara langsung juga oleh teman-temannya yang lain sudah tidak mendengar gitu. Udah satu orang dinasihatin secara pribadi nggak dengar, dibawa ke temannya juga, membawa teman yang lain juga nggak dengar, berarti emang nggak bisa merubah kamu menjadi lebih baik. Maka sebaiknya ya hati-hati nggak ya perlu menjauh juga gitu. Kalau dia udah nggak mau diberitahu tentang hal yang baik, ya kamu gak usah, ya sebaiknya ya mundur dari pertemanan itu gitu. Sehingga dia menjadi sadar ketika misalnya kok teman-teman saya menjauhi saya, jadi introspeksi. Jadi mengintrospeksi sendiri, karena orang-orang seperti itu harus butuh dari dalam dirinya sendiri untuk berubah gitu. Tapi ya tetap kamu harus memberitahu dia, harus menasihati dia gitu, tidak ditinggalin begitu saja. Itu udah langkah bagus, sudah memberitahu, sudah menasihati, udah langkah bagus sebagai orang Katolik ya. Gitu. Terus ada lagi nih Pak, jadi kan saya masuk ke suatu grup gitu ya, dan di grup itu banyak banget dramanya, banyak spam chat yang enggak gitu kan, kayak tiap hari berantem ya terus gitu. Itu bikin kepala pusing, pengen minum Panadol gitu, pengen gerah gitu. Malam-malam main HP, apa ini? Wah isi di kamar kan pengen banting aja gitu, kira penting gitu kan, memang enggak. Itu gimana Pak? Tentang drama di grup langsung leave grup kah atau tenang gitu atau gimana? Kalau gitu dikatain. Iya. Apa dikatain ya? Memang kalau di grup itu pasti banyak dramanya. Nanti salah satu mengusulin sebuah ide, nanti yang lain
menentangnya misalnya, atau ada perdebatan-perdebatan di situ, dan biasanya kita lebih cenderung jadi terganggu. Nah, cara mengatasi untuk agar kita tidak terganggu, ya kita harus memilah grup-grup itu gitu. Masa kita keseluruhan hidup kita hanya terganggu oleh satu grup itu saja? Kalau misalnya sudah tidak memberi tadi hal yang positif bagi kalian, ya buat apa kalian tinggal di grup itu? Gitu. Lebih baik kalian mencari grup-grup yang memang positif, yang membangun, yang membuat diri kalian menjadi lebih baik. Gitu. Jadi tetap harus cari tempat-tempat yang bernuansa positif. Gitu. Itu pertemanan. Kalau udah dia mengarah ke hal yang negatif, seperti yang saya katakan tadi, hal yang negatif terus membuat diri kalian misalnya menjadi kurang percaya diri, menjadi nanti lesu, menjadi pusing. Nah, itu sebaiknya kalian cari grup atau pertemanan yang lain yang lebih positif. Dan sampai habiskan waktu kalian untuk grup itu. Masalahnya grup kelas gitu ya. Masalahnya kebanyakan grup kita nih begitu semua gitu. Banyak drama lah, ngirim-ngirim stiker ya. Itu tahu dia. sendiri lah ya, stikernya kayak gimana sih? juga Lucu gitu. juga gitu. Aduh, itu orangnya ada dua itu orangnya. Iya itu. Udah jelas itu. Ya tetap harus kalian memberitahu, yang penting harus memberitahu dulu, menasihati mereka, kayaknya nggak pantas deh kalau misalnya kayak seperti ini. Nggak apa-apa, memang kalau orang benar itu pasti dibenci di awal, memang pasti. Oh ya lu so suci misalnya, kok lu kayak kaku, so suci, pokoknya dikata-katain, tapi tetap berikan. Nanti mereka akan melihat, oh iya benar ya kata-kata. Oh iya, jadi kalau mereka udah tidak mau mendengar terus dalam hal yang negatif terus, ya udah kamu memang harus mencari grup yang lain yang lebih positif. Ini juga saya penasaran, kan orang sering bilang gitu, kalau pertemanan persahabatan itu membawakan diri dekat dengan Tuhan. Saya bingung gimana gitu caranya gitu, dari pertemanan mendekatkan diri kepada Tuhan. Jadi kalau kita berbicara tentang pertemanan mendekatkan diri pada Tuhan, intinya kalau orang lain itu Pak adalah gambaran dari Tuhan, sebetulnya gambaran dari Tuhan. Bisa saja orang itu memberi kamu nasihat tentang hal yang baik, ya. Terus kamu gak mau dengar, ya, itu kan kamu sama aja gak mendengarkan suara Tuhan. Suara Tuhan itu kan bukan sesuatu yang tidak berwujud, itu berwujud dalam diri seseorang gitu. Terus misalnya ada orang yang jahat, berarti itu suara Tuhan juga, kan? Kayak gitu. Yang kayak gitu. Tetap ada roh baik, roh jahat ya. Roh baik itu ya ketika memberi kamu nasihat, memberi kamu sesuatu yang baik, terus kamu tidak mendengarkan, dan itu biasanya terjadi melalui pertemanan. Ya sekali lagi melalui pertemanan. Kalau kamu ikut yang jahat-jahat terus, ya berarti bukan Tuhan itu mah. Iya. Roh jahat bisa dikatakan seperti itu. Nah, contohnya gimana Pak? Kayak teman ngajak kita untuk dekat dengan Tuhan gitu. Apa kita dibunuh dulu terus dekat sama Tuhan terus surga gitu. Ya gitu juga. Ya hal kecil lah. Ya misalnya mengajak kalian ke gereja bareng, gereja bareng yuk hari Minggu, atau misalnya Masuk Kristina gitu ya Pak. ya, melakukan pelayanan di gereja, bisa jadi kan, bisa banyak kan, banyak hal ketika dia mengajak untuk pelayanan atau aktif di gereja, atau misalnya dalam kegiatan di kelas, si itu lagi kesulitan kita bantu yuk, bersama-sama bergotong royong, misalnya bereskan kelas. Ketika ada teman yang kesulitan, kamu membantu, menasihati, bertanya kenapa. Nah itu udah pertemanan yang sejati dalam Kristiani atau dalam Katolik. Kita sudah mendapatkan banyak banget nih pesan moral dan juga ilmu-ilmu dari Pak Kevin gitu. Iya. Dan apa sih pesan moralnya? Ya, kita sebagai sahabat itu harus saling mengasihi gitu. Karena Tuhan Allah sendiri mengajarkan kepada kita untuk saling mengasihi teman-teman yang dan teman kita semua sesat semua. Dan juga kita harus pintar-pintar memilah teman yang Oke, kita juga berterima kasih kepada Pak Kevin Sama-sama. karena telah menemani ngobrol pada hari ini, memberikan ilmu kepada kita. Dan juga ditunggu aja podcast kami selanjutnya yang kalah menarik dari podcast kalian, gak kalah seru. Oke, saya William dan saya Rodriguez dari podcast Ngobrol Bareng Anak Pas. Terima kasih dan undur. Undur diri.